Pada abad ke-18 itu ada seorang raja, Raja Frederick II. Dia pernah berkunjung di sebuah penjara di Jerman. Dan ketika melewati sel-sel itu, para narapidana yang ada di dalam sel itu semuanya berteriak. Maka mengatakan, kami ini korban. Kami tidak bersalah, dan semuanya mengatakan begitu, minta supaya mereka dibebaskan. Tapi ada satu orang di sel itu yang duduk diam di pojok penjara itu. Sementara yang lain berteriak-teriak mengatakan mereka tidak bersalah, orang ini diam saja. Kemudian raja itu memanggil dia. Lalu dia mengatakan, mengapa engkau ada di sini? Dia bilang, saya merampok dengan senjata api. Dan memang layak saya ada di sini. Lalu Raja Frederick itu bilang, dia memerintahkan kepada penjaga, dia bilang, keluarkan orang ini dari penjara ini. Jangan sampai dia mencemarkan orang-orang kudus yang lain di sini, katanya. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita itu seperti orang-orang di dalam penjara itu, merasa bahwa kita itu paling benar, orang lain yang salah. Dan itulah yang terjadi dalam Injil hari ini. Orang-orang datang mengadu kepada Yesus, mereka bilang Pilatus itu membunuh lalu mencampurkan darah ke dalam korban persembahan. Lalu mereka merasa bahwa orang-orang ini mungkin dosanya lebih besar gitu ya. Tapi Yesus mengatakan kepada mereka, sangkamu dosa mereka lebih besar gitu. Atau orang-orang yang ditimpa menara di dekat Siloam, apa kamu menyangka dosanya lebih besar? Dia bilang tidak. Kalau kamu tidak bertobat sama juga itu. Ya. Apa itu pertobatan? Tobat itu artinya orang menyadari kesalahannya, ya, seperti yang dilakukan oleh narapidana tadi itu. Sementara yang lain mengatakan kami tidak bersalah, dia bilang saya memang pantas dihukum, saya salah. Dia menyadari kelemahannya, ya itulah. Dia mau berubah, dia mau menjalani hukuman itu, dia terima itu. Kadang-kadang dalam hidup bersama, sisi tobat ini kadang-kadang kalau tidak ada di dalam diri kita, maka muncullah berbagai macam persoalan, cekcok dan sebagainya. Saya kalau di paroki itu selalu bertanya kepada umat, kalau ada pesta lingkungan saya bertanya, apa yang kamu doakan untuk lingkungan ini? Mereka biasa bilang, Romo, kami berdoa supaya lingkungan ini kompak, saling mengasihi. Oh, aduh. Kompak gitu. Giliran suruh latihan kor, tidak mau datang. Tapi doanya supaya kompak. Maka Bapak Ibu kalau berdoa, doakanlah doa yang memang bisa dicapai itu. Ya. Jangan doa sesuatu yang lain itu. Kita pingin gereja ini maju gitu. Tapi Anda tidak mau maju. Ya. Kadang-kadang itu. Maka kita perlu bertobat dari cara berpikir itu. Kita ngomong lain tapi lakukan yang lain. Nah, kalau kita pingin gereja kita bagus dan sebagainya, tapi kadang-kadang pemberian diri kita itu minim. Ya. Kita mau hidup
gereja yang baik itu, tapi giliran kita diminta untuk terlibat dalam kepengurusan selalu menolak itu. Oh jangan saya, oh dia saja, saya tidak pantas. Bapak Ibu kira-kira di paroki ini yang Bapak Ibu anggap paling pantas itu siapa itu? Ada enggak? Yang Anda anggap paling pantas untuk melayani? Atau bilang, aduh sibuk sekali Romo, tidak ada waktu untuk melayani. Bapak Kardinal di KAJ itu bilang, kalau para Romo pilih para pengurus lingkungan, pilih yang sibuk katanya. Jangan pilih yang nganggur. Nganggur itu nggak bisa ngatur waktu katanya. Dia bilang, aduh aku nggak ada kerjaan katanya. Tapi di rumah berantakan itu. Karena di rumah tuh banyak pekerjaan itu. Bisa ngerapiin rumahnya itu. Tapi dia bilang nganggur itu. Ya, maka dia bilang pilih orang yang sibuk gitu. Kalau Anda sibuk tapi masih memberikan waktu, itu baru Tuhan puji itu. Anda memberi dari kekurangan. Kalau Anda bilang tunggu nanti kalau sudah pensiun, anak-anak udah gede semua baru mau melayani, itu namanya memberi dari kelebihan. Puji Tuhan kalau pas pensiun belum stroke itu. Ya, ternyata pas pensiun anak-anak gede, waduh malah kena stroke itu, tidak sempat melayani. Ya, maka mari kita bertobat juga dari cara kita berpikir. Ya, jangan menganggap bahwa gereja itu akan maju ya karena ada orang lain. Kita yang harus berkontribusi. Caranya apa? Paling gampang. Kalau Anda tidak bisa berkontribusi dengan baik untuk sesuatu hal yang membangun, minimal jangan komen yang negatif di grup itu. Ya. Jangan menjatuhkan orang, dia cari muka dan sebagainya. Katakanlah kata-kata yang positif, itu jauh lebih baik gitu ya. Terima kasih untuk pelayanannya, kami ikut senang. Jangan malah bilang, dia sibuk itu cari muka sama Romo itu. Akhirnya apa, orang ini akhirnya tidak mau lagi melayani itu. Karena bahasa-bahasa kita yang kita keluarkan seperti itu. Ya, kita perlu bertobat dalam hal-hal seperti ini. Ya, di mana 2-3 orang berkumpul di situ ada gosip itu. Nah, kita perlu bertobat juga, karena ini gosip itu menurut Bapak Fransiskus itu membunuh. Anda membunuh karakter itu. Lalu dengan alasan yang paling suci bilang, oh iya kita ngomong begini kan demi kebaikan dia itu. Suci banget itu alasan itu. Kalau Anda pingin mengevaluasi sesuatu, datangi orangnya, bukan pergi ngomong kemana-mana itu. Ya, kita perlu bertobat dalam hal seperti itu, karena itu terjadi di mana-mana itu. Ya, apalagi ya semakin kecil suaranya itu makin akurat itu gosipnya itu, ya kan? Tahu tidak? Kalau udah kayak begitu, ya itu rasanya kayak itu info A1 itu, ya kan? Meyakinkan sekali itu. Lalu akhirnya itu beredar, lalu bilang jangan bilang siapa-siapa ya. Nanti juga dia kasih tahu lagi ke yang lain, dia bilang jangan bilang siapa-siapa. Akhirnya jadi konsumsi umum itu. Bukannya membangun, malah akhirnya membuat kita tidak berkembang. Ya, maka kita harus pastikan kita berkontribusi yang baik. Kalau Anda sering berdoa, mestinya outputnya itu bagus. Iya. Kalau kita termasuk orang-orang yang rajin berdoa, mestinya outputnya bagus. Kenapa? Apa itu doa? Bapak Ibu, apa itu doa? Doa adalah apa? Bicara dengan Tuhan? Kalau definisinya begitu kurang tepat itu. Karena Anda akan bingung ketika Yesus bilang doakanlah musuhmu. Kira-kira doa apa yang didoakan untuk musuh itu? Ya Tuhan, semoga dia dapat stroke itu, biar dia cepat mati. Apakah itu doanya? Karena Tuhan Yesus tidak bilang doanya ini gitu, enggak ada.
Tapi dia cuma bilang doakanlah musuhmu. Maka doa itu adalah memilih kata-kata yang baik dan indah. Itu arti doa. Itu dalam bahasa Prancis definisi itu yang paling tepat. Doa adalah memilih kata-kata yang baik dan indah. Maka kali Yesus mengatakan doakanlah musuhmu, Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Tidak akan bilang ya Tuhan semoga dia cepat mati. Anda tidak memilih kata-kata yang baik. Maka kalau kita sering berdoa, mestinya isi pikiran kita, outputnya pasti pun hal yang baik. Karena Anda sering berdoa artinya Anda sering memikirkan kata-kata yang baik dan yang indah. Keluarnya pun pasti bagus. Ya, mereka-mereka yang suka mengeluarkan kata-kata yang nggak bagus itu bertobat itu. Ya. Ada satu toko yang mengatakan kepada seseorang penjual, dia bilang bodoh, ya kan? Tahu ya? Yang jual es teh itu dibilang bodoh. Kalau dia bilang bercanda. Bapak Ibu, orang mengeluarkan apa yang menjadi perbendaharaannya. Ya. Jadi apa yang dia simpan itulah yang dia keluarkan. Walaupun dia bilang itu bercanda, tapi itulah kualitas orang. Saya kalau bercanda tidak pernah mengeluarkan kata bodoh. Kenapa? Saya tidak pernah menyimpan kata itu. Atau kalau saya kaget, saya tidak pernah bilang anjrit. Oh, enggak pernah. Enggak pernah, karena kata itu saya tidak simpan. Saya tidak simpan kata itu. Kenapa? Kualitas Anda kelihatan dari apa yang kita keluarkan. Ya, itulah isi pikiran kita. Hal-hal yang tidak bagus, kalau itu keluar, itulah kita. Ya, karena orang mengeluarkan apa yang menjadi perbendaharaan. Maka mari kita bertobat rame-rame. Ya kan? Kita harus rame-rame itu. Jadi kalau ada orang yang mengajak gosip dan sebagainya bilang, "Ayo kita bertobat," gitu. Ya, jangan sendiri-sendiri, rame-rame kita. Gitu. Ya, pasti ada perubahan yang baik. Ya. Mari kita mengambil kesempatan masa 40 hari ini sebagai kesempatan untuk kita latihan rohani. Melatih diri untuk mengekang kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Dan Tuhan tidak pernah menyerah pada kita. Tidak pernah. Walaupun Adam Hawa jatuh dosa, dalam dosa Tuhan tidak menyerah. Ya. Walaupun Musa itu tidak mau, Tuhan tidak menyerah itu. Walaupun umat Israel membangkang, Tuhan tidak menyerah. Walaupun Daud itu yang dipilih juga tidak benar, Tuhan tidak menyerah. Walaupun Paulus gitu ya, yang menganiaya umat Kristen, Tuhan tidak pernah menyerah. Dan bacaan hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan juga tidak menyerah pada kita. Dia beri kita kesempatan untuk bertobat. Ya, kalau di bacaan yang lain Bapak Ibu tentang pohon ara itu dalam Injil Lukas. Yesus pagi-pagi keluar di Injil Markus ya. Pagi-pagi keluar dari Betani, dia merasa lapar, lalu dari jauh dia melihat ada pohon ara. Dia mendekati kalau ada buahnya. Begitu dekat ternyata daunnya saja yang lebat, buahnya tidak ada. Tapi ada satu kalimat keterangan di situ yang mengatakan, dan memang bukan musim buah ara. Yesus mengutuk pohon itu. Kalau Bapak Ibu cari mangga yang bukan musim mangga, kira-kira ada nggak buahnya? Nggak ada. Apakah kalau orang lagi lapar itu cepat emosi? Kalau ini dikatakan bukan musim buah ara. Kenapa Yesus marah dan mengutuk pohon itu? Keesokan harinya ketika murid-murid lewat, ternyata pohon itu sudah kering. Pesannya apa untuk kita? Yesus mengatakan jangan seperti pohon ara ini, menunggu musim untuk berbuah. Orang Kristen itu tidak boleh menunggu musim. Orang bilang kalau lagi bertengkar lalu bilang, tunggu dulu, seminggu nanti baru saya damai dengan dia. Itu namanya menunggu musim.
Ya, oke, kamu terlibat dalam ini jadi pengurus, tunggu dulu Romo, nanti aja ya. Saya lagi sibuk ini, nanti saja itu. Itu namanya Anda menunggu musim itu. Orang Kristen itu tidak boleh menunggu musim dalam berbuah. Anda, kalau Tuhan butuh kapan saja, harus berbuah. Tidak ada tidak. Jangan seperti pohon ara itu. Ya. Dan sebagai penutup, Bapak Ibu mungkin kenal Mahatma Gandhi. Ya. Mahatma Gandhi dalam satu buku biografi yang ditulis, dia menceritakan ketika masih kecil, dia mencuri perhiasan milik kakaknya, emas. Tapi beberapa hari dia merasa bersalah, tidak tenang. Lalu akhirnya dia karena takut sama bapaknya, dia nulis di kertas. Dia bilang, "Bapak, saya minta maaf," katanya. "Saya merasa bersalah, saya mencuri perhiasan kakak. Saya berjanji saya tidak akan mengulangi." Dan ketika masuk kamar, bapaknya itu sedang berbaring, kurang sehat, lalu dia menyerahkan surat itu. Bapaknya buka, lalu bapaknya itu terharu. Dia dipeluk, mereka berdua nangis itu. Terharu dia. Ternyata bapaknya itu tidak marahin dia. Maka Mahatma Gandhi mengatakan, hanya ketika engkau mengalami pengampunan, engkau akan mengerti ya apa artinya mengampuni. Maka ketika melawan bangsa Inggris, karena pengalaman masa kecil itu, Mahatma Gandhi itu tidak membalas. Dia mengedepankan kasih. Dia tidak mau pakai senjata. Beberapa kali tidak mau makan sebagai bentuk demonstrasi menolak penjajahan itu. Tidak menggunakan cara-cara yang baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita mengatakan bahwa kita dicintai Tuhan, Anda merasa paling disayang Tuhan, ya, pasti orang lain pun juga akan mengalami hal yang sama itu. Maka perlakukanlah orang lain dengan cara kamu berpikir. Kalau kamu merasa sangat spesial, orang lain pun pasti spesial juga di mata Tuhan. Ya, mari kita bertobat dalam masa ini. Mudah-mudahan menjadi kesempatan untuk kita bertumbuh sebagai pribadi maupun sebagai komunitas, sebagai paroki ini. Tadi saya baru dengar bahwa paroki ini baru 3 tahun katanya. Paroki muda ya di Keuskupan ini. Sebanyak kita ini kalau berkontribusi, tidak perlu nunggu lama untuk mengubah keadaan di sini. Anda memberi dari kekurangan, bukan dari kelebihan. Kita berkontribusi dalam hal yang baik. Apapun itu, demi kebaikan kita bersama, mari kita bersatu. Ya, kita kompak ya untuk hal-hal yang baik. Kita bertumbuh bersama sebagai komunitas. Karena orang beriman itu adalah paguyuban orang-orang beriman. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita, memampukan kita untuk boleh menjalani masa tobat ini dengan baik, sehingga pada nanti di Paskah kita bisa merayakan dengan sukacita. Tuhan memberkati kita semua.